Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SPL Opum Official yang memuat berbagai kajian hukum, edukasi hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Dalam materi yang akan saya bahas kali ini, saya akan membahas mengenai karyawan mogok kerja. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Simak video ini dengan selesai, namun setelah video yang satu ini. Ya, baik. Mengenai karyawan mogok kerja, bagaimana konsekuensi hukumnya? Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan poin yang pertama yaitu bagaimana mogok kerja diatur dalam peraturan ketenaga kerjaan. Poin yang kedua, apa konsekuensi jika karyawan melakukan mogok kerja? Poin yang ketiga, apa upaya hukum jika karyawan terkena sanksi setelah mogok kerja? Nah, mogok kerja. Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja dan serikat. Pekerja dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Adapun yang dimaksud dengan perundingan, perundingan ialah tidak tercapainya sepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. Sedangkan arti dari tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan atau mengancam keselamatan jiwa dan harta dan benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat. Nah, mogok kerja sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dalam kurung Undang-Undang Ketenaga Kerjaan beserta perubahannya dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 232-Men-2003 Tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Aturan pelaksanaan mogok kerja, meskipun mogok kerja merupakan hak pekerja akibat gagalnya perundingan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun mogok kerja tidak boleh dilakukan sembarangan. Pelaksanaan mogok kerja harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Berikut beberapa aturan mengenai seputar mogok kerja. Poin yang pertama, mogok kerja tidak boleh melanggar hukum. Pekerja dan atau serikat pekerja yang bermaksud mengajak pekerja lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Poin yang kedua, pekerja berhak ikut atau menolak ajakan mogok kerja. Atas ajakan mogok kerja, yang bersangkutan dapat memilih untuk ikut atau menolak ajakan mogok kerja tersebut. Poin yang ketiga, pemberitahuan tertulis mogok kerja maksimal 7 hari sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan dinas ketenagakerjaan setempat. Pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat: poin A, waktu dalam kurung hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja. Poin B, tempat mogok kerja. Poin C, alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. Poin D, tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja. Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja. Pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan pekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja. Apabila mogok kerja dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur di atas demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara: poin A, melarang para pekerja yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi. Dan poin yang B, bila dianggap perlu, melarang pekerja yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan, di mana tempat mogok kerja adalah tempat yang tidak menghalangi pekerja lain untuk bekerja.
Nah, poin nomor 4, pemberian tanda terima atas pemberitahuan mogok kerja. Setelah menerima pemberitahuan, perusahaan maupun dinas ketenagakerjaan wajib memberikan tanda terima atas pemberitahuan tertulis mogok kerja yang diajukan. Patut digarisbawahi, mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah mogok kerja tidak sah. Konsekuensi jika pekerja melakukan mogok kerja. Lalu, apa konsekuensi jika pekerja melakukan mogok kerja? Pada prinsipnya, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja dan serikat pekerja sebagai akibat gagalnya perundingan yang harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku serta dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Nah, oleh karena itu, siapapun tidak boleh menghalang-halangi mogok kerja yang sah, tertib, dan damai. Yang dimaksud dengan menghalang-halangi antara lain dengan cara poin A ini, menjatuhkan hukuman, dan poin yang B, mengintimidasi dalam bentuk apapun, dan poin yang C, melakukan mutasi yang merugikan. Selain itu, jika suatu mogok kerja terlaksana dengan sah, tertib, dan damai, maka siapapun dilarang melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja yang mogok kerja. Dengan menggunakan teori hukum, penafsiran tertib dalam kurung A contrario, maka ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa jika sesuatu mogok kerja tidak sah, tidak tertib, dan tidak damai, aparat keamanan dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja. Lebih lanjut, pihak yang menghalang-halangi mogok kerja yang sah, tertib, dan damai dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan atau denda minimal 100 juta dan maksimal 400 juta. Selain itu, perlu diperhatikan, pekerja yang mogok kerja sesuai aturan hukum, pengusaha dilarang poin A, mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja lain dari luar perusahaan, dan poin yang B, memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah mogok kerja. Bahkan pekerja yang mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja berhak mendapatkan upah. Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah pengusaha secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan atau ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dalam kurung PP, perjanjian kerja bersama dalam kurung PKB, atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang aturan hukum, tapi dalam hal pengusaha tetap menjatuhkan sanksi. Menurut hemat kami, dalam hal ini telah terjadi perselisihan hak, yakni perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP atau PKB. Oleh karena itu, Anda dapat menempuh upaya hukum secara bertahap sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kurung UU PHI. Konsekuensi bila melakukan mogok kerja yang tidak sah. Perlu diketahui, suatu mogok kerja tidak sah apabila dilakukan. Poin yang pertama, bukan akibat gagalnya perundingan. Poin yang kedua, tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan dinas ketenagakerjaan. Poin yang ketiga, dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja. Dan poin yang ketiga, isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D UU Ketenagakerjaan. Poin yang keempat, mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh pekerja yang sedang bertugas.
berkebalikan dengan mogok kerja yang sah, tertib dan damai, maka konsekuensi mogok kerja tidak sah, tidak tertib dan tidak damai di antaranya poin A, perusahaan dapat mengambil tindakan sementara dengan melarang mogok kerja di lokasi kegiatan proses produksi atau bahkan di lokasi perusahaan bila dianggap perlu, demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan jika mogok kerja dilakukan tanpa atau kurang dari 7 hari pemberitahuan tertulis sebelumnya. Poin yang ke B, aparat keamanan dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja dengan menggunakan teori hukum penafsiran terbalik dalam kurung A kontratrio dari pasal 143 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Poin yang ke C, pengusaha berhak mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja lain dari luar perusahaan atau memberikan sanksi kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah mogok kerja. Selain itu, pekerja yang mogok kerja secara tidak sah juga dapat dikualifikasikan sebagai mangkir. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja dilakukan oleh perusahaan 2 kali dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pekerja yang tidak memenuhi panggilan ini dianggap mengundurkan diri. Selain itu, dalam hal pekerja mogok kerja pada saat sedang bertugas pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang mana mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaan dikualifikasikan sebagai kesalahan berat. Sebagai informasi tambahan, perbuatan mogok kerja tidak sah ini juga dapat menjadi alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja dalam kurung PHK. Sepanjang ditetapkan sebagai alasan PHK dalam perjanjian kerja, PP atau PKB, untuk itu kami menyarankan agar Anda memeriksa kembali peraturan internal di perusahaan tempat Anda bekerja. Mungkin mengenai materi yang saya bahas kali ini mengenai karyawan mogok kerja, cukup sampai di sini. Bagi rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung ke channel SPTV ini, silahkan untuk melakukan subscribe, share, and comment. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor.